Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ansori, NIM 106200077. Baiklah, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang hukum acara pidana. Hukum acara pidana dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang dapat memberikan sebuah petunjuk apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang termasuk di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Menurut Eddie-O.S. Harridge, pada hakikatnya hukum acara pidana adalah memuat aturan-aturan yang mengatur mengenai penerapan atau prosedur, antara lain aturan penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, interogasi pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, dan penegakan keputusan atau putusan pengadilan. Nah, ada perbedaan antara hukum acara pidana dengan hukum pidana. Kalau hukum acara pidana biasa sering disebut dengan hukum formil, ya. Sementara hukum pidana sendiri disebut dengan hukum material. Selanjutnya, terkait dengan fungsi hukum pidana atau hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan hukum pidana substantif, yaitu mengatur bagaimana negara menggunakan alat-alatnya untuk menjalankan kewenangannya menghukum atau membebaskan. Selanjutnya, tujuan dari hukum acara pidana dapat dirinci ada 3 hal, ya. Yang pertama adalah kebenaran material, yaitu kebenaran yang hakiki dan utuh dari suatu perkara pidana karena penerapan ketentuan hukum acara pidana secara benar dan jujur. Yang kedua, tujuannya adalah identifikasi subjek hukum berdasarkan bukti yang kredibel untuk menuntut orang yang melakukan kejahatan. Yang ketiga, tujuan hukum acara pidana adalah menjelaskan tentang peninjauan kembali atau putusan pengadilan untuk dapat menentukan apakah dapat dibuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Demikian, ya, tujuan dari hukum acara pidana. Nah, selanjutnya berbicara tentang subjek dan objek dari hukum pidana. Subjek hukum itu sendiri adalah manusia atau orang. Jadi subjek dari hukum pidana itu sendiri adalah orang yang melakukan tindakan pidana. Kemudian bisa juga badan hukum yang melakukan tindakan pidana. Nah, selanjutnya objeknya secara umum yang dimaksud dengan objek hukum adalah barang atau benda. Bisa jadi benda mati atau hidup, ya. Menurut pasal 499 KUHP Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dan selanjutnya, sumber-sumber hukum acara pidana disebutkan antara lain, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang mulai berlaku 3 Desember 1981. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP yang mulai berlaku 1 Agustus 1983. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dan yang kedelapan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kita berbicara tentang asas-asas hukum acara pidana. Nah, beberapa asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yang pertama adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Kemudian yang kedua asasnya adalah asas in presentia. Artinya pada dasarnya pengadilan memeriksa terdakwa itu di hadapan hakim. Namun dengan syarat dan pertimbangan tertentu, pengadilan juga dapat memeriksa terdakwa tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia. Kemudian asas yang ketiga adalah asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang keempat, asas persamaan di muka hukum atau equality before the law, dan juga asas pengawasan. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah tentang ilmu-ilmu pengetahuan lain yang membantu daripada ilmu hukum acara pidana. Yang pertama adalah logika. Ilmu logika adalah cara berpikir dengan akal budi yang dapat berdasarkan alam pikiran manusia secara sehat. Kemudian ilmu tambahan yang kedua adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya secara tepat. Yang ketiga adalah kriminalistik. Yang ketiga kriminalistik, dan yang keempat kriminologi, yaitu ilmu yang tentang mempelajari tentang kriminal atau kejahatan. Demikianlah ada 4 ya ilmu pengetahuan yang membantu daripada ilmu hukum acara pidana, yaitu logika, psikologi, kemudian kriminalistik dan kriminologi. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan materi hukum acara pidana di kesempatan ini. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.